Haleluya. Sahabat Shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang tubuh dan darah. Ya. Tentunya kalau kita berbicara tubuh dan darah, ini pasti ada hubungannya dengan perjamuan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Bapak Yahweh, ini adalah hal yang saya dapat mengenai tubuh dan darah yang ternyata selama ini seringkali distorsi, salah dimengerti oleh beberapa orang. Ya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang ternyata belum dimengerti. Maka dari itu kita akan terus belajar dari hari ke hari. Kita belajar Torah dengan benar. Kita bersyukur karena kita selalu dipimpin oleh Roh Bapa Yahweh. Haleluya. Baik, kita akan membuka dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ya, silakan Davin baca. Matius 26 ayat 26 sampai 30. Dan sementara mereka makan, setelah mengambil roti dan memberkatinya, Yesus memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya. Dan setelah mengangkat cawan dan mengucap syukur, dia memberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu semua daripada ini. Sebab inilah darahku dari perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Dan aku berkata kepadamu bahwa sejak sekarang aku sama sekali tidak akan minum dari hasil anggur ini sampai hari itu, ketika aku meminum yang baru bersama kamu di dalam kerajaan Bapa. Dan setelah berkidung pujian, mereka keluar dari bukit Zaitun. Ya. Setelah mereka menaikkan pujian, mereka keluar dari bukit Zaitun. Kameranya pindah ke situ. Pindah ke device. Ya. Ya. Bagian berikutnya kita akan membaca dari Markus 14 ayat 22 sampai 24. Ya. Sorry, 22 sampai 26. Dan ketika mereka makan setelah mengambil roti sambil memberkati, Yesus memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan setelah mengambil cawan sambil mengucap syukur, dia memberikannya kepada mereka dan semuanya minum daripadanya. Dan dia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa aku sekali-kali tidak akan minum dari hasil pokok anggur ini sampai hari itu, ketika aku meminumnya yang baru dalam kerajaan Allah. Dan setelah menyanyikan pujian, mereka keluar dari bukit Zaitun. Ya, bagian berikutnya dari Lukas pasal 22 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Lalu dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dengan aku, yang ditumpahkan bagimu. Ya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sampai 26. Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan, apa yang juga telah diserahkan kepadaku, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti. Dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah itu sebagai peringatan. Dan demikian pula cawan itu sudah makan. Seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat minum sebagai peringatan anak-anakku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian
Tuhan sampai ke Ya, Bapak Ibu yang diberkati Bapak Yahweh, dari Matius sampai Korintus kita melihat di situ Yesua berkata, dia mengambil roti, inilah tubuhku, ya. Selalu dia berbicara tubuhku dan darah. Di Korintus dituliskan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Terus ayat 25, lakukan ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Jadi di sini perintahnya adalah mengambil roti, ya, memakan tubuh dan minum darah. Terus di sini perintahnya lakukan sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Bagian berikutnya, Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Dari ini saya baca. Ya. Yohanes 6, 53 sampai 58. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku, dan aku hidup karena Bapa, maka dia yang menyamakan aku, ia pun akan hidup maka dia yang memakan aku, ia pun akan hidup karena aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, dari Samaim. Bukan sebagaimana para leluhurmu yang telah makan mana, dan mereka telah mati. Siapa yang makan roti ini, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati Bapak Yahweh, menurut saudara, kalau dari tadi pembacaan kita dari kitab Matius sampai Korintus dan juga Yohanes, menurut saudara mana ayat yang paling serem? Menurut saya ayat yang paling serem adalah Yohanes pasal 6. Ya. Makanya oleh saudara-saudara kita di luar, ayat ini seringkali diplesetkan, ya, dipahami ini. Yohanes ini adalah, ya, Yesus mengajarkan kanibalisme, makan tubuh manusia dan minum darah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Bapak Yahweh, ternyata di sini ada banyak pesan yang tersirat untuk kita sekalian. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, pun banyak orang mengaku mesianik. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti. Coba kita akan membaca dalam bahasa Ibrani-nya. Ya. Karena ini perjanjian baru, Besorah, kalau ada bahasa Ibrani, sekali lagi bahasa Ibrani ini adalah bahasa yang sudah direkonstruksi, ya, dari Yunani diibranikan. Silakan Bu Rosinta bisa membantu saya untuk membaca ini. Siap, Pak. Okel et besari Wesoteh et dami yes lo kayi terus ini kurang jelas lagi. Kayi ini olam waani. Nah, ini pembacaan ini nggak boleh a, ya, waani, cepat. Oh, cepat. Ya, waani Akim Kim Oto Bayo Harun Aron, ya, Aron. Nah, jadi di sini tuliskan, ya, ini sama dengan terjemahannya, ya, dalam bahasa Indonesianya. Intinya bahwa orang yang
makan daging, ya, di sini bilang besar ini berkata daging dan minum darah, ya, dia akan memiliki hidup kekal olam selamanya di Pak, dalam aku. Pak Andre, ini yang ini kan H A Aron. Ha'akaron. Nah, ha'akaron ini berasal dari kata akar, ya, akhir, dari kata akhir, ya. Nah, jadi dia akan memiliki hidup yang kekal dan dibangkitkan di akhir zaman, ya, kurang lebih seperti ini. Jadi di hari terakhir nanti dia akan dibangkitkan, kurang lebih dalam teks Ibraninya sama. Nah, jadi Bapak Ibu diberkati Bapak Yahweh, ayat 54 di sini secara khusus, siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu diberkati Bapak Yahweh, inilah ayat yang sering kali disalahpahami oleh saudara-saudara kita karena tidak mengerti. Jadi ini mereka membaca secara literless, ya, secara literal, ya, bukan dengan pola pikir yang benar. Jadi mereka setiap hari makan tubuh dan darah dalam bentuk perjamuan. Padahal yang dimau oleh Yesus bukanlah hal yang seperti itu. Terus ini kalau saya baca memang ayat ini serem. Makan daging Yesua dan minum darah Yesua, dia mempunyai hidup yang kekal. Ingat baik-baik, yang makan daging dan minum darah Yesua, ia mempunyai hidup kekal dan akan dibangkitkan di akhir zaman. Baik, kita lanjut. Nah, benarkah kita sebagai pengikut Yesua diajarkan untuk makan tubuh manusia? Benarkah kita diajarkan untuk minum darah manusia? Ya. Bagaimana kita memahami ucapan Yesua di atas? Kalau kita makan tubuh manusia dan minum darah manusia, maka semua itu akan bertentangan dengan Torah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memahami ayat-ayat ini dalam Matius, Markus, Lukas, Korintus, dan Yohanes? Ada hal yang harus kita rubah dalam cara kita berpikir. Nah, ayat di atas yang sudah kita baca itu tidak dimaksudkan secara literal atau fisik, ya. Itu bukan ajaran kanibalisme seperti yang sudah saya singgung di sabat yang sudah lewat. Nah, cara menafsir ayat tersebut adalah dengan pola pikir Ibrani, bukan dengan penafsiran Yunani yang keliru. Ya. Kenapa? Karena ucapan tersebut diucapkan oleh seorang Ibrani, yaitu Yesua, dengan kacamata filsafat. Ya. Saya ulang. Ucapan di atas adalah ucapan orang Ibrani dengan ucapan seorang Ibrani. Namun dibaca dengan kacamata atau filsafat Yunani, maka akan jauh dari makna yang sebenarnya. Nah, saya coba akan kembali membaca Yohanes, ya, Yohanes pasal 6. Sabar ya, Bapak Ibu. Yohanes pasal 6. Ya. Kalau kita membaca Yohanes pasal 6, Bapak Ibu, di sini sudah memberikan satu penerangan yang jelas di ayat 59, 60. Nah, ternyata orang yang mendengar perkataan Yesua ini bukan orang lain, Bapak Ibu. Ini adalah murid-murid Yesua. Nah, mereka mendengar perkataan Yesua ini keras di ayat 59, akhirnya ini waktu itu Yesua sedang mengajar di sinagog, bukan sedang omong-omong di luaran, tapi dia sedang mengajar di sinagog. Beberapa murid-murid yang mendengarkan itu, dan di antara murid-murid berkata, perkataan ini keras. Ya. Siapa yang sanggup mendengarkan? Dan Yesua ketika mengetahui dalam dirinya bahwa murid-muridnya bersungut-sungut, dan mengenai hal itu dia berkata, apakah hal ini membuat kamu tersandung? Beberapa murid-murid memutuskan diri untuk keluar. Nah, di sini sudah memberikan kode bahwa tidak semua orang yang percaya Yesua sanggup untuk mengikuti ajaran Yesua.
Ya. Tidak semua orang sudah mengaku Yesua dan kata mengikuti Yesua akan sanggup untuk mengikuti jalan yang diajarkan Yesua. Jangankan zaman sekarang, zaman dulu saja yang langsung bertemu dengan Yesua, mereka nggak sanggup, mereka nggak mampu, karena dibilang perkataan ini keras. Nah, Yesua sedang ngomong apa sih sebenarnya? Apakah sedang ngomong untuk makan tubuh dan darah dengan sungguhan? Nah, kita akan melihat dengan kacamata Ibrani. Secara literal, ya, roti adalah makanan pokok manusia. Nah, kalau makanan kita di Indonesia nasi ya, kalau di sana udah pasti roti. Itu makanan pokok umat manusia. Dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga, di situ dituliskan bahwa dan dia telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membuat engkau makan mana. Ini secara fisik. Yang tidak engkau kenal. Bahkan leluhurmu pun tidak. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Dari dafar Elohim. Jadi bukan hanya dari roti saja. Nah, ada yang bisa bantu baca? Ya, Bu Rosinta, silakan Bu Rosinta. Oh, enggak. Iya Pak, saya besarin. Ya, silakan Bu. Waye an wai an apa tak nangkep. Wai saya ulangi ya Pak ya. Wai Ya. an ka wayar ka Ya, waya wayatilka. ka et Ya, haman Haman. Haman. Terus aser lo Aser, lo, yadata terus velo ya yad yadun ya, afo apoteka. apoteka Ya, lemaan lemaan. hodi hodi aka Odiak. hodi aka Odiak. ka itu Kak Ya, ya. Ki. kilo al halem levado yihye ha adam Ya. ki al kal kalau ini Pak yang kali ini kol atau kal sebenarnya Pak? Ya. Kadang kol, kadang kol ya Pak ya? Ya. Kol moza fi yihwa ya. Apa ya? Yahweh ya. Yahweh yihye ha adam. Ya. Jadi perhatikan di sini bahwa ha adam ki al kol motsa. Jadi manusia bukan hidup dari motsa. Motsa ini dia roti matsa ya. Tapi dari dari mulut Yahweh ya. Manusia itu akan hidup. Dari apa? Dari firman Elohim. Di sini ada satu pesan bahwa manusia itu bukan dari makanan saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Nah, dari ayat ini sudah memberikan tanda bahwa apa yang dikatakan Yesua itu bukan roti secara fisik ya, sekalipun kemudian memegang.
Yaitu dia bilang sedang berbicara tentang firman. Ketika engkau makan firman, ya, ketika engkau makan Torah, ya, dan belajar hikmat dari Torah, maka engkau akan hidup. Nah, ini. Torah itu memberikan kehidupan seperti roti memberi kekuatan bagi tubuh. Nah, ini kemarin ada yang ngomong sama saya, Pak, Torah terus nanti Torah yang mana? Ya, nanti kita akan belajar lebih lagi. Karena kalau kita belajar Torah itu memang kalau kita jujur, kalau kita belajar Torah dengan sungguh-sungguh, kita tidak lepas dari namanya halakah. Ya. Ada Torah, ada halakah. Apa itu halakah? Nanti kita next akan bahas. Torah memberi kehidupan seperti roti memberi kekuatan bagi tubuh. Nah, Amsal 9 ayat yang kelima. Baca, Vin. Marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah aku campur. Marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah aku campur. Nah, kata aku campur ini sebenarnya di sini bukan campur ya, tapi yang telah aku sediakan. Lekol, lahamu, bela kami, usto, beyayin, masakti. Jadi anggur yang sudah disediakan. Ya. Kalau dicampur ini, mungkin ada campuran yang lain. Nah, nanti jadi lain ya. Jadi anggur yang sudah disediakan. Pak Andre, yang itu bukan lekol, Pak Andre, yang awal itu. Leku. Oh, sorry, leku. Minta maaf, makasih. Leku, la, kamu, bela kami, ustu, beyayin, masakti. Jadi anggur yang sudah dicampur. Jadi datang untuk makan roti dan minum anggur yang sudah disediakan. Jadi ketika orang makan roti pada saat itu pasti ada pasangannya minumnya adalah minum anggur. Nah, tentunya anggurnya bukan anggur yang memabukkan, tapi anggurnya anggur yang hagaben. Karena Yesua sebagai seorang rabi tidak mungkin mengajarkan untuk minum anggur yang beralkohol. Ya. Datanglah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah aku sediakan. Ini jadi ada dua hal, yaitu roti dan anggur. Nah, para guru Torah atau para rabi memahami bahwa rotiku artinya adalah hikmat Torah. Jadi Yesus sedang berkata, makanlah Torah supaya engkau memiliki hikmat. Dan lakukanlah itu sesering mungkin. Jadi karena Yesus adalah orang Ibrani, orang Israel, ya, dia adalah Mesias. Mesias bukan dari Yunani, tetapi dari Ibrani. Maka dari itu pola pikir Yunani kita harus kita buang. Kita harus mengubah pola pikir kita dengan pola pikir Ibrani. Pola pikir di mana Yesus berasal. Di sahabat yang sudah lewat, saya pernah sampaikan bahwa Yesus adalah seorang rabai, seorang guru, seringkali menggunakan bahasa metafora, ya, bahasa-bahasa perumpamaan. Inilah bedanya dengan guru para rabi dan orang-orang guru-guru biasa. Nah, oke, ini terjemahan dari para rabi. Dia memberitahu bahwa roti adalah Torah. Nah, dikukuhkan lagi seperti halnya Nabi Yeskiel ya, yang tertulis dalam Yeskiel pasal 3 ayat 1 sampai 3. Di sini intinya bahwa Nabi Yeskiel memakan gunungan kitab. Ya. Ini yang dulu saya pernah berpikir waktu tahun 2003 saya membaca ayat ini, bagaimana ya makan kitab itu ya? Apa dibakar lalu dibuat bubur lalu dimakan? Ya, ini dulu pemikiran saya seperti itu. Nah, Nabi memakan gunungan kitab, ya. Di situ dikatakan ternyata manis di mulut. Bahwa Torah harus masuk ke dalam diri kita, bukan hanya dibaca. Kita akan lihat Yeskiel pasal 3. Ya, baca, Vin. Dan dia berfirman kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau dapatkan,
Maka hubungan kita ini lalu berbicara kepada keluarga. Lalu aku membuka mulutku dan menyebabkan kekuatan hubungan. Dan dia berfirman kepadaku, anak manusia, buatlah kamu manusia dan setan, dan isilah utusmu dengan hubungan kita yang aku berikan kepada mulutmu. Lalu aku memakannya dari dalam mulutku, rasanya manis seperti madu. Ya, jujur saya waktu mendapatkan ayat ini tahun 2003, waktu saya membaca panggilan Yeskiel, saya bingung. Ya, karena waktu itu saya masih ya awal-awal. Saya bingung bagaimana cara memakan gulungan kitab. Ya. Dan ini diberitakan oleh Yeskiel untuk makan apa yang engkau dapatkan, makanlah gulungan kitab ini. Nah, ini ternyata bahasa metafora, bahasa tidak langsung, bahasa seorang guru kepada muridnya. Ya. Lalu ada firman, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau dapatkan, makan gulungan kitab. Ya. Lalu berbicara kepada orang Israel. Lalu apa yang didapatkan oleh Yeskiel? Lalu aku buka mulutku dan dia membuat aku memakan gulungan kitab itu. Wih, ngeri. Ya, kalau kita melihat gulungan Torah ya, itu kan digulung-gulung terus ada kayunya. Terus bagaimana caranya memakannya? Apakah dikeremus-keremus begitu? Dan dia berfirman kepadaku, hai anak manusia, buatlah lambungmu siap untuk mencerna dan isilah ususmu dengan gulungan kitab yang aku berikan kepadamu. Lalu aku memakannya dan di dalam mulutku rasanya manis seperti madu. Ini ungkapan Yeskiel yang dia baca rasanya manis seperti madu. Nah, apa pesannya dari ini? Nah, apa pesannya? Bahwa Torah harus masuk ke dalam diri kita. Bukan hanya sekedar dibaca. Harus kita nikmati, kita kunyah. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti ada. Kita akan ke sana. Yeremia 15 ayat 16. Dituliskan begini. Firman-Mu telah ditemukan dan aku menikmatinya. Firman-Mu juga menjadi kesukaan bagiku dan kegirangan hatiku. Karena nama-Mu telah diserukan atasku, ya Yahweh Elohim semesta alam. Nah, firman Bapak Yahweh atau Torah Bapak Yahweh menjadi kegirangan dan sukacita di dalam hati kita. Nah, setiap orang yang membaca Torah ketika dengan pola pikir yang benar, ya, lalu disandingkan bagaimana untuk mengerjakannya, maka akan terjadi seperti luapan ya, emosi yang positif, ingin segera untuk mengerjakannya. Amsal 9 ayat 5, datanglah makanlah rotiku, yaitu hikmat sama dengan makan, atau Torah adalah makanan. Torah itu rasanya manis. Kenapa di lambung dan di usus? Itu semuanya adalah pesan ya. Pesan, ada hal-hal yang harus kita pahami di balik itu. Nah, di dalam tanah makan, kata makan sama saja dengan menerima sampai menjadi bagian dari hidup kita. Bukannya sekedar membaca datar atau hanya sekedar mendengarkan, tapi terima sehingga Torah itu menjadi bagian dalam hidup kita supaya kita bisa menikmatinya dengan sungguh-sungguh. Nah, mengapa Yesus berbicara seperti ayat-ayat tadi di atas, ya, mulai dari Matius sampai Yohanes? Kenapa berbicara seperti itu? Yang pertama, karena Yesus sedang menyatakan bahwa aku bukan hanya sekedar mengajarkan Torah, tetapi aku adalah Torah yang hidup, Torah yang berjalan. Nah, aku bukan hanya berbicara tentang hikmat. Hikmat itu hidup di dalam ketaatan sampai akhir. Nah, jadi di sini Yesus sedang mempraktekkan bahwa sebenarnya kalau apa yang dipelajari Yesus, apa yang disampaikan Yesus itu bukan sekedar dia mengajar saja, tapi dia juga mengerjakannya, menghidupi Torah itu sendiri. Nah, ada satu hal yang menarik setelah saya membaca dari beberapa midras dan beberapa tulisan-tulisan para rabi. Ternyata orang belajar Torah itu harus benar-benar meresap dan masuk ke dalam, benar-benar mengalir seperti darah dan menjadi daging. Jadi benar-benar dihidupi, bukan sekedar belajar dan membaca. Akhirnya
Kalau Torah itu sekedar dibaca terus tidak menghidupi Torah itu, maka yang diajarkan adalah jadinya omong kosong. Makanya setelah saya renungkan dan saya belajar bahwa ketika kita mau belajar Torah harus disandingkan dengan yang namanya halakah. Halakah itulah bagaimana caranya, keterangan-keterangan, bagaimana caranya untuk kita mengerjakan Torah yang bagian ini. Misalkan, jangan berzina. Bagaimana untuk melakukan ini di dalam halakah itu dijelaskan. Ya, bagaimana dan seperti apa. Jadi ini hal yang penting. Jadi Yesus berpesan bahwa aku bukan hanya berbicara tentang hikmat Torah, tetapi hikmat dan Torah itu hidup di dalam ketaatan sampai akhir. Nah, Matius 11 ayat 19. Saya akan bacakan. Ini saya tidak tampilkan ayatnya. Matius 11 ayat 19. Ini juga bahasa metafora. Anak manusia datang dengan makan dan minum. Nah, perhatikan. Anak manusia ini di situ tunjuk siapa? Makan dan minum. Ini berbicara pada Yesua. Dan mereka mengatakan, lihatlah seorang pelahap dan peminum. Ya. Pelahap di sini ada seorang yang memakan Torah, ya, dan memiliki hikmat yang mengalir dalam dirinya. Dia adalah sahabat para pemungut cukai dan orang berdosa. Dan kenyataan Yesus lebih dekat dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan hikmat dibenarkan oleh karena anak-anaknya, oleh karena murid-muridnya, oleh karena orang-orang yang diselamatkan. Nah, jadi di sini ini adalah bahasa metafora. Seorang pelahap, seorang peminum, mereka adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ini ditunjukkan pada Yesua. Jadi kalau kita rajin untuk menggali Torah, terus kita mendapatkan hikmat, ini bisa dimasukkan dalam kategori bahwa saudara adalah pelahap, ya. Orang yang rakus akan Torah, membaca Torah dan menghidupinya, maka akan mendapatkan hikmat, dibenarkan setiap perbuatan. Nah, di sini saya tangkap bahwa banyak orang yang ngomong Torah, belajar Torah dan lain sebagainya, tapi tidak bisa melakukannya. Ini bisa dikatakan adalah Torah yang kosong atau iman yang kosong, tidak ada isinya. Yang terpenting setelah kita belajar, kita tahu bagaimana mengerjakannya. Saya berterima kasih dan bersyukur karena ada orang mengingatkan saya dalam hal-hal sepele, ya, berbicara sama saya. Dalam hal sepele contoh Torah nih. Bagaimana hukumnya untuk orang yang nidah? Bagaimana hukumnya untuk orang yang sedang menstruasi? Ya. Bagaimana hukumnya kalau orang habis memegang mayat? Nah, ternyata di dalam halakah di situ dijelaskan bagaimana kita harus menjalani Torah itu seperti apa. Nah, jadi bukan sekedar kita membaca, kita menerjemahkan dengan asumsi kita sendiri, tidak. Nah, di dalam tradisi para guru Torah, ya, atau ajaran para guru Torah, para rabi itu berkata bahwa Torah itu adalah roti bagi jiwa, makanan bagi jiwa kita. Nah, makanya kalau kita tidak membaca Torah, maka jiwa kita tidak mendapatkan makanan. Ya. Jadi di sini mulai bisa nangkep apa yang disampaikan Yesua, makan tubuh dan darah, artinya makanlah Torah supaya kau dapat jiwamu bisa hidup dan kau mendapatkan hikmat. Lakukan itu sesering mungkin. Nah, kalau orang Ibrani belajar Torah, seringkali disebut namanya akilat Torah atau memakan Torah. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang menarik ketika orang belajar Torah, Bapak Ibu. Jadi ketika orang sedang membaca Torah, belajar Torah, itu ibaratnya sedang makan. Memakan Torah. Nah, yang pertama dia akan mengunyah. Mengunyah dengan kita menghafal. Penting menghafal. Yang berikutnya menelan, ya, masuk ke dalam lambung. Itu artinya adalah kita memahami. Setelah menghafal, kita membaca, mengunyah, menghafal, dan kita paham. Yang berikutnya adalah mencerna. Mencerna ini adalah kita melakukan misfot. Nah, kalau kita hanya menghafal saja, lalu kita tidak menelannya, ya itu sama saja dengan Torah hanya di mulut. Ya. Mungkin paham, tetapi Torah itu tidak dicerna. Karena tidak mau melakukan Torah itu sendiri.
Jadi kalau kita sudah menghafal dan kita paham, tapi kalau kita tidak melakukan misfot, maka Torah itu tidak dicerna dan tidak ada gunanya buat tubuh kita. Jadi setelah kita belajar Torah, kita punya, kita telan dan kita cerna, lalu hal-hal yang baik itu menyatu di dalam tubuh kita. Nah, itu namanya makan Torah. Makanya Torah itu tidak akan berguna jika hanya di mulut saja, tetapi harus turun ke tindakan. Nah, tindakan ini kita harus belajar hal yang lain. Bagaimana cara mengerjakan Torah itu. Nah, inilah yang saya lihat selama ini, bahwa hanya orang belajar Torah hanya di mulut, tetapi berat untuk bertindak. Banyak sekarang orang yang hafal Torah, paham Torah, tapi tidak mau melakukan miswak. Sangat banyak. Masih lason hara dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh orang yang belum mencerna Torah itu sendiri. Nah, bagaimana cara mencernanya? Nah, ada bagian berikutnya yang namanya halakha. Halakha itu apa? Halakha itu yaitu bagaimana cara kita mengerjakannya sehari-hari. Ini bagus sekali untuk kita pelajari. Jadi ayo yang kita rindu belajar Torah. Jangan hanya kita Torah sampai di mulut kita, cukup kita menghafal dan paham, tapi ayo kita mencerna dan kita melakukannya. Nah, setelah kita hafal, maka kita mengerjakannya, kita paham, kita mengerjakan, itulah yang iman dan perbuatan bekerja bersama-sama. Saat kita membaca Torah, kita semangat, ayo kita kerjakan. Nah, dari sini, Bapak Ibu seharusnya bisa menangkap apa yang dikatakan Yesua, bahwa ternyata Yesua ketika di Bet Sefer, Bet Midrash, sampai Bet Talmud, ketika masa kanak-kanak, dia memakan Torah. Dia belajar Torah. Belajar bukannya sekedar belajar di mulut dan sebagainya, tapi Torah sudah mengalir di dalam darahnya dan menyatu dengan tubuhnya. Nah, ketika Yesus berkata makan daging dan minum darah, artinya bahwa makanlah Torah dan pelajari Torah, kunyah, telan, dan cerna. Lakukan itu sesering mungkin. Nah, yang saya tangkap bahwa ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita membaca Torah khususnya, maka kita sedang mengingat Yesua. Kita sedang membaca Yesua. Kita sedang menikmati Yesua. Karena Torah sudah mengalir di dalam Yesua. Makanya Yesua berkata bahwa Yesua adalah Torah kain. Torah yang hidup, Torah yang berjalan. Untuk kita contoh. Nah, ini kenapa saya tulis di dalam tradisi Talmud. Talmud ini berasal dari kata talmid, ya. Talmid ini murid, ya. Di dalam tradisi-tradisi para murid, para Talmudin dan Midrash, ya. Talmud ini beberapa ajaran para rabi yang dikumpulkan jadi satu menjadi namanya Talmud. Dan Midrash. Torah sering disebut makanan jiwa. Nah, tadi kita sudah sebut di depan. Nah, salah satunya dalam Talmud Babilonia dituliskan begini. Torah memberikan kehidupan bagi jiwa seperti makanan memberi kehidupan pada tubuh. Nah, jadi kalau kita tidak pernah membaca Torah dengan cara yang benar, maka jiwa kita akan kering. Tidak akan mengalir darah. Maka kita menjadi mayat. Nah, karena Torah itu ibarat seperti makanan. Ya. Kalau kita sedang membaca Daftar Elohim, kita sedang memberikan makanan untuk jiwa kita. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap Torah yang kita baca. Seorang rabi sering berkata begini, sebagaimana tubuh tidak dapat hidup tanpa roti, tanpa makanan, begitu juga jiwa tidak dapat hidup tanpa Torah. Artinya bahwa Yesus sedang mengajarkan saudara dan saya, kalau kamu pengen hidup, kalau kamu pengen dibangkitkan di akhir zaman, ayo bersama aku dan makan Torah. Kan tadi Yohanes pasal 6 ayat 54 ya. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku, dia akan memiliki hidup yang kekal dan akan dibangkitkan di akhir zaman. Jadi bukan yang setiap hari melakukan perjamuan kudus, bukan. Kita tidak bisa memahami kitab ini dengan surat Yohanes ini dengan secara literal saja. Tapi kita posisikan Yesua itu orang mana, Yesua asal dari mana, apa jabatannya.
Jadi kita jangan memahami kitab suci dengan pola-pola Yunani. Kita kembalikan pada pola Ibrani, pola yang benar. Jadi sekali lagi, ayo kita membaca Torah supaya saudara dibangkitkan di akhir zaman, memiliki kehidupan yang kekal dan kita bersama Yesua. Haleluya. Nah, tradisi makan Torah, nah ini ada cerita. Nah, ini ternyata sebelum anak-anak belajar Torah, ini ada kebiasaan orang Yahudi. Ketika anak-anak pertama kali belajar Torah, nah ini, huruf Ibrani itu dilapisi madu, lalu anak-anak itu menjilatnya. Nah, ini pas kemarin kita belajar bahasa Ibrani, kita tidak ada menjilat madu ya. Mungkin huruf Ibrani ini dicetak menjadi roti, lalu dilapisi madu, lalu dimakan ya. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Supaya secara sugesti anak-anak tertanam dalam otak bahwa Torah itu manis. Dan ini suatu hal yang baik untuk diajarkan pada anak-anak kita. Maknanya adalah bahwa Torah itu harus manis seperti makanan. Nah, contoh. Ini ayatnya dalam Mazmur 119 dan 103. Betapa manisnya firman-Mu bagi lidahku, lebih manis daripada madu. Jadi Torah itu kalau kita menikmati dengan sungguh-sungguh, kita sudah menyatu. Torah itu lebih manis daripada madu. Jadi dari sini sudah bisa mendapatkan pencerahan ya dari apa yang dikatakan Yesua, supaya kita tidak salah kaprah, tidak ikut-ikutan sesuatu yang keliru dengan pemahaman yang keliru. Nah, Torah seringkali disebut makanan. Contoh dalam konsep para rabi, Torah itu disebut roti, Torah juga disebut susu, Torah juga disebut anggur. Jadi kalau kita membaca Torah, berarti kita sedang makan roti, minum susu, dan minum anggur. Ini semuanya yang baik. Nah, jika demikian, ketika Yesus berkata, inilah tubuhku, apa maksudnya di situ? Yesus sedang menunjuk pada Torah yang hidup di dalam dirinya. Nah, ini roti, susu, anggur kan sesuatu yang dibutuhkan untuk manusia. Berarti Torah sudah menyatu di dalam diri orang itu. Makanya Yesus berkata, makan tubuhku, makan Torah. Dan menikmati Torah. Supaya engkau hidup dan hikmat itu mengalir. Artinya bahwa makan tubuh Yesua sama dengan menerima Torah yang diajarkan di dalam dan dihidupinya. Amin. Nah, jadi ayo kita semangat untuk kita membaca Torah setiap hari, karena ternyata kalau kita membaca Torah kita sedang makan. Ayo kita bangun tidur, kita sekarang rubah sarapan kita, sarapannya adalah Torah. Jadi kalau misalkan nanti saya tanya di grup, apa sudah sarapan hari ini? Berarti maksudnya adalah apakah sudah membaca Torah hari ini? Ya. Pak Andre, Ya. yang itu di Tefillah itu yang 3 kali sehari itu kan isinya Torah semua ya Pak ya. Saya memahami sekali isinya. Wah, jangankan untuk membaca kitab suci, itu yang di dalam Tefillah itu sudah isi kitab suci semua itu Pak. Ya Pak ya. Iya, benar. Ya, kalau yang dalam Tefillah itu memang iya ya. Kita setiap kali pasti makan. Tetapi yang lain juga harus kita baca, Bu. Iya Pak. Yang lain harus kita baca. Supaya apa? Ya, supaya tubuh kita menjadi kuat dan sehat ya. Seperti lagu anak-anak itu, 4 sehat, 5 sempurna. Artinya kita semakin senang ya. Manusia roh kita semakin kuat kalau kita membaca Torah, semakin menyatu dengan Yesua. Nah, mengapa ayat-ayat itu bisa disalahpahami oleh teman-teman kita? Ya, ataupun mungkin yang mengaku mesianik tapi masih salah paham dengan ayat-ayat ini. Banyak yang begitu ya Bu ya. Masih banyak. Kenapa? Karena banyak teman-teman kita yang masih baru ganti baju, hanya berganti baju. Ya. Tetapi yang dibawanya dari paham-paham Yunani tidak dihilangkan. Pola pikirnya belum berubah. Nah, karena apa?
Karena sebenarnya gereja non-Yahudi kehilangan akar Ibrani. Nah, kalau kita sudah mengaku kembali ke akar Ibrani, ke paham Ibrani, seharusnya kita mengerti pola pikir kita kembalikan ke pola Ibrani. Salah satu ini, ayat itu bukan ditujuan perjamuan kudus setiap hari, bukan seperti itu. Ayat itu diperintahkan Yesus untuk kita membaca Torah setiap hari supaya kita hidup dan menyatu dengan Dia. Kenapa? Karena gereja sudah kehilangan akar Ibrani, digantikan dengan pemahaman Yunani atau replacement teologi, teologi pengganti ya. Teologi Yunani, makanya jadi salah kaprah ya. Yang berikutnya, masuknya filsafat Yunani ya. Plato dan Aristoteles ini agak panjang, saya tidak sertakan ini ya. Filsafat-filsafat Yunani ini berbahaya Bapak Ibu, berbahaya. Nah, yang berikutnya adalah banyak teman-teman kita membaca kitab suci secara literal terhadap bahasa metafora rabbinik. Ya, contoh kayak tadi itu, makan tubuh dan minum darah, itu kan bahasa metafora rabi, seorang rabi, bahasa yang tidak langsung. Padahal Yesua pun pernah berkata, akulah pintu. Apakah Yesua benar-benar kotak seperti pintu? Akulah pokok anggur. Apakah Yesua bentuknya seperti pohon anggur? Kan tidak. Ya. Itu adalah bahasa metafora. Tidak ada yang memahaminya secara fisik. Jadi, saya percaya setiap kita sudah paham. Dan kita nanti sampaikan kepada teman-teman, sampaikan kepada mereka supaya tidak semakin tersesat. Pahami kitab suci dengan pola Ibrani. Bukan dengan pola gereja non-Yahudi yang kehilangan akar Ibrani. Jangan ikut-ikutan. Sekalipun mengakunya mesianik, memanggil nama Yahweh dan Yesua, tetapi kalau pola pikir masih Yunani, sama saja. Hanya berganti embel-embel. Nah, kesimpulannya bahwa roti memang sering menjadi simbol Torah. Karena apa? Roti memberikan hidup bagi tubuh manusia. Ya, Torah memberikan tubuh bagi jiwa kita. Namun secara penafsiran yang benar adalah roti sama dengan dia menggambarkan atau metafora Torah dan hikmat Elohim. Roti menggambarkan metafora Torah dan hikmat Elohim. Ada ayat mengatakan itu di Mazmur berapa ya yang ditulis begini, orang membaca Torah dengan benar, dia akan memiliki pengetahuan yang lebih pintar dari pengajarnya, karena pengajaran-pengajar Yunani ya, akan lebih pandai, akan lebih berhikmat. Kesimpulan berikutnya, bahwa perkataan Yesua tidak berarti memakan tubuh secara fisik. Dalam makna Ibrani yang sebenarnya adalah terimalah hidupku, terimalah ajaranku, dan jalanku ke dalam dirimu. Terima. Seperti halnya makan yang memberikan kehidupan. Sekali lagi, Yesus berpesan, terimalah hidupku, terimalah ajaranku, terimalah jalanku ke dalam dirimu. Seperti engkau sedang makan untuk kehidupanmu. Dengan kata lain bahwa makan tubuh Mesias, makan tubuh Yesua, sama dengan menghidupi Torah yang Yesua ajarkan. Menghidupi Torah dan berjalan dengan hikmat, maka akan memiliki hidup yang kekal, dan dibangkitkan pada akhir zaman. Bukan orang melakukan perjamuan kudus setiap hari. Ya, jadi sekali lagi, orang yang menghidupi Torah dalam dirinya dan berjalan dengan hikmat Elohim, maka orang itu akan memiliki hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Pakailah pola pikir Ibrani yang benar dan buang pola pikir Yunani yang menyesatkan. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Ya, silakan Bu. Saya kemarin fokus kepada yang senang tadi. Ya. Tidak salah itu yang senang ayat 66 ya. Ya. Misalnya kan tadi Bapak ada singgung sedikit bahwasanya ada murid-murid yang akhirnya tidak menerima pengajaran Yesua. Ya. Dan mundur. Ya. Di mana kalau saya tahu yang ayat 66. Ya, ayat 66. Apa ada hubungannya dengan Bisa jadi. Artinya dia sudah berarti mengenal Yesua ya. Ya. Sudah di dalam Yesua. Ya.
pergi meninggalkan Yesus. Bisa dijelaskan dulu Pak? Iya. Sebetulnya begini, ini sebetulnya orang-orang, ya ini terjadi di akhir zaman juga. Banyak murid yang berpaling dari Yesus karena mereka tidak mampu dan tidak mau mengikuti pengajaran Torah. Ya. Jadi dia berpikir bahwa apa yang disampaikan Yesus ini perkataan yang keras. Ya. Ngapain saya harus ikut, saya nggak mampu. Akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Inilah yang terjadi pada akhir zaman. Banyak orang-orang yang mengaku mengenal Yesus, mengikut Yesus, tetapi ketika disuruh belajar Torah, ya makan Torah, maka orang itu melarikan diri. Nah, anti Hamasiyah itu sudah jelas bahwa orang itu akan anti Torah. Jadi mungkin saja ayat ini merujuk pada maksud itu. Karena murid-murid sendiri banyak yang nggak mau melakukan Torah, nggak mau mendengarkan ajaran Yesus. Akhirnya mereka lari. Nah, terjadilah sekarang. Kira-kira mirip ya kejadian Yohanes 6 ayat 66 ini. Banyak sekarang orang yang ngikut Yesua, percaya Yesua, ya, berseru kepada nama Bapa Yahweh dalam nama Yesua, tapi ketika disuruh belajar Torah kabur, ya. Pede pula lagi Pak dia ini rapture dia Pak. Ya, jangan harap kau rapture. Sementara memahami tubuh dan darah saja masih, maaf ya, tidak menghakimi. Kalau menurut ayat ini masih keliru. Ada yang mau nambahin? Mau main sedikit silakan. Bu Gusti mungkin? Ya silakan Bu Lina. Itu kan mereka di sini itu kan berpaling dari mengikutinya karena sudah jadi pengikut. Ya. Hanya gara-gara adalah makan roti dan tubuh tadi. Iya, iya. Yang dibangkitkan di akhir zaman. Jadi kenapa justru mereka malah berpaling ya? Ya, kalau dia keras, artinya dia nggak siap di dalam Torah. Iya, orang itu mereka nggak siap untuk mengerjakan Torah dengan sungguh-sungguh. Ya, mereka nggak siap. Jadi ya memang orang yang nggak siap pasti akan berpaling. Ini waktu itu masih ada mata di sekarang. Ya, kalau mungkin pada saat itu masih ada Sanhedrin mungkin juga begitu ya. Tapi yang dimaksud Yesua memang harus belajar Torah dengan sungguh-sungguh. Ya. Benar. Jadi ini ayat 66 terjadi di akhir zaman. Ya. Banyak orang berpaling dari mengikuti Yesua, ya, meninggalkan jalan Yesua, meninggalkan jalan Torah hanya karena apa? Tidak mampu dan tidak mau mengerjakan Torah. Salah satunya di situ yang sekarang terjadi, tidak mau makan tahor. Ya. Seperti itu. Akhirnya orang itu berpaling. Jadi kejadian pada saat itu sekarang terjadi lagi. Jadi terulang. Tapi dia taat dengan apa yang ibadah, apa bagaimana cara ibadah yang semuanya itu. Tapi dia masih makan makanan itu. Iya, itu berarti hanya Torah yang di mulut saja, Bu. Ya kan? Dia tidak mau mencerna dan tidak mau apa namanya? Tidak apa? Ya, tidak mau menelan. Tapi perbuatannya tidak hanya sebagai ibadahnya, semua dia patuh. Tapi makanan dia taat. Ya, itu sama saja. Karena makanan itu adalah hal yang paling dasar untuk orang itu bisa hidup kudus. Itu hal yang pondasi paling dasar. Karena makanan itu menyangkut dengan kekudusan. 1 Petrus ya, ditulis seperti itu. Jadi kalau orang sudah ngomongnya Torah, tapi udah Sabat dan sebagainya, tapi kalau hal yang seperti itu, yang paling kecil tidak mau mengerjakan, ya hati-hati. Bisa berpaling. Jadi sekarang banyak orang yang hanya berganti baju, ya, kelihatan penampilannya seperti orang Mesianik, manggil nama Yahweh, tetapi banyak yang banyak yang tidak taat, banyak yang tidak mengerjakan Torah. Kenapa? Karena tidak paham. Ya. Seperti Pak Andre bilang, banyak yang masih di pintu saja, ya kan? Tidak mau masuk ke dalamnya.
Gitu. Benar, seperti itu, Bu. Ya, SOP-nya Bapak Yahweh itu mereka nggak taat. Gitu. Ya, betul sekali. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau menambahkan atau mau menimpali pun silakan. Baik, terima kasih. Kalau nggak ada, saya akan akhiri Midras hari ini. Rep Sahabat sekarang, dan kita akan berjumpa di Mikra Kode Sahabat esok. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian.